Hai, sekarang saya akan menunjukkan pembuatan kaligrafi kufi. Ya, ini contoh yang akan saya buat. Jadi saya akan mulai dengan yang paling sederhana yang ini. Kemudian nanti kita berlanjut ke ini yang lebih rumit. Ini namanya kaligrafi kufi. Anda bisa search nanti di Google ya. Kufi kaligrafik atau apalah semacam itu, kufi square atau. Nah, ini termasuk buat saya yang tidak pernah belajar kaligrafi dan semacamnya. Ini termasuk mudah, dan dengan Illustrator atau program vektor lainnya semacam Anda bisa pakai Corel Draw atau Photoshop juga bisa ya, akan lebih mudah. Jadi ini sebetulnya ide dasarnya ini hanya berupa bentuk-bentuk persegi. Jadi intinya ya seperti ini ya. Jadi dan ini salah satu sifatnya itu uh, simetris ya. Jadi kalau Anda lihat ini bolak-balik sebetulnya sama. Ini alif, lam, kaf, wawu, sa, dan ro. Ini sebetulnya ada dua balik ya. Ini ya, dan ini sama sebelum dia bolak-balik. Ini saya duplikasi, Ctrl C Ctrl V, saya putar ini. Nah, ya seperti itu ya. Saya ulang lagi. Nah, ini juga sama. Ini sebetulnya ada empat bagian, empat kata yang sama. Alif, lam, ka, waw, sa, ro, al kausar, kemudian al kausar. Al kausar ini juga bolak-balik. Ini cuma versi hasil pemutaran dari ini. Jadi putar 45 derajat. Ini akan kita di video pertama ini kita akan membuat ini, lalu lanjut dengan ini nanti di video berikutnya yang lebih rumit. Ya, jadi sebelumnya ya saya menemukan resource-nya. Jadi cara kita akan membuat ini. Alif, lam, ka, waw, kaf, waw, sa, dan ro. Ini sebetulnya project buat masjid ya, masjid di tempat saya ini. Jadi pakai kaligrafi kufi. Dan saya temukan juga lewat Pinterest ya, saya temukan ada ini. Nah, ini dari Pinterest saya temukan ini ada Kufik font chart. Ini dibuat oleh mana ya? Ini Huzaini Amir, Friends of Kufi Square. Saya belum tahu pasti linknya yang mana ya, source-nya kemana, tapi ini saya copy juga nanti di desaindigital.com. Nanti Anda bisa lihat ya, kreditnya ke ini Huzaini Amir, Kufik, Friend of Kufi Square. Ini akan kita pakai buat rujukan ya, untuk mengetahui bentuk-bentuk fontnya atau karakternya seperti apa. Jadi kita perlu ingat di sini saya akan membuat bentuk teks al kausar, alif, lam, kaf, waw, sa, dan ro. Saya mulai dengan membuat file baru ya di Adobe Illustrator. Ukurannya tidak jadi masalah. Oke, kemudian pastikan kita menggunakan grid. Jadi klik view, show grid. Kemudian jadi kita bisa lihat ini gridnya sekarang terbagi-bagi, lebih mudah nanti pengerjaannya. Kemudian juga kita perlu menentukan agar setiap bentuk yang kita buat nanti snap, nempel ke gridnya. Jadi caranya nanti kita tinggal buat seperti ini, pakai tool, namanya ini tool rectangle ya, rectangle tool. Tinggal klik ya, dia akan otomatis snap atau nempel ke bentuk persegi ini, ke grid-gridnya bentuknya. Oke, kita akan membuat dengan bentuk alif, lam, kau, ka, waw, sa, dan ro. Jadi pertama untuk alif ini bentuknya begini ya. Ini saya pakai proporsinya berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian untuk lam ini sederhana ya, dari ini disertai dengan ini ya. Kemudian atau kita tambah kali ya sedikit, 3 titik, 3 kotak. Kemudian untuk kaf ini dari ini atau enggak, kebanyakan ini ya. Ini 1, ini ya. Jadi Anda bisa lihat di sini dia proporsinya pakai yang mana ini ya, ada gridnya ya, view. Oh enggak ya, satu lagi nih. Jadi saya bikin yang ini. Nah, untuk proporsinya kita pakai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Jadi 3 banding 5 ya. Jadi 3 banding 5. Saya balik lagi sini.
3:5 ini Anda lihat di sini 3 kotak, 1 2 3, 1 2 3 4 5. Jadi 3:5. Ini juga sama. 3:5. Kemudian untuk menyatu ke teks berikutnya itu kita kasih jarak 2. Jadi ini saya tambah 2. Ini juga 1 2 3 4 5, 1 2 3 ini kita tambah 1 atau 2. Ini enggak masalah, nanti ini sifatnya fleksibel ya. Kemudian wow itu kalau kita lihat di referensinya di sini, wow itu bisa bentuknya seperti ini ya. Atau di sini ini sambungannya. Jadi Anda ada berapa? Ada 4 ini. Kalau terpisah isolated, ini ain terpisah. Initial kalau di awal ainnya, kalau di tengah seperti ini, di akhir seperti ini ya. Ini kita pakai rujukan di sini. Wow itu nggak bisa di tengah ya, nggak bisa di depan, nggak bisa nempel, dia cuma bisa sendiri atau dengan atau di akhir ya. Kalau anda belum mengerti ini, baca di Iqra ya, pelajaran baca Quran. Jadi wow itu hanya bisa di sendiri atau dia di akhir. Dia di akhir di sini ya, dengan wow. Balik lagi sini. Berarti kita bisa pilihannya bisa seperti ini ya. Jadi nempelnya di bawah ya, seperti ini. Nah ya, jadi ini untuk menyatu dengan tambahan dengan yang lain, 2 kotak kita pakai, atau bisa kita geser. Jadi dia begini. Nah ya, tinggal milih kita ya. Jadi di sini ada pilihannya mana tadi. Nah, wow ini lihat ini bisa di tengah, bisa di atas, bisa di tengah, bisa di paling bawah, nggak masalah. Kita tinggal milih. Tapi saya pilih di sini agar dia nyambungnya di tengah. Al-kau, kemudian sa itu ya, balik lagi sini kita cari sa itu mana sa. Ini ya bentuknya bisa begini, ini ya, atau variasinya bisa macam-macam. Tapi di sini saya pakai bentuknya kira-kira begini ya. Jadi ini bentuknya begini ya, kemudian 3 titik ya. Untuk titiknya ini 1 2, gimana ya, oke, bentar atau ini begini. Ini banyak variasi, kita coba aja lah ya. Nah ini sa, kemudian ini ke depan 2, berarti tambah lagi 2. Kemudian untuk ro, kita perlu ro nya. Ro itu dia cukup begini. Oke ya, sekarang ini selanjutnya ini tinggal menyatukan ini semua ya. Ini Al-Kautsar, tapi karena ini kita kasih 2 jarak ya, 2 kotak terlalu jauh, kita geser lagi agar cukup 1 kotak. Ini juga berarti perlu kita geser, kita pakai direct selection tool. Ini kita geser 1 kotak ke sini, kemudian ini kita majukan 1 kotak. Saya cukup geser pakai ini aja, pakai keyboard ya. Nah ini juga ini kita geser jaraknya 1, atau ini juga bisa kita geser agak lebih dekat ya. Jadi ini proporsinya untuk lam itu lebih pendek, jadi 5:1, tidak 5:2. Nah misal kita juga bisa tambahkan ini ya, ini kita geser lebih dekat, atau ini juga bisa kita geser ini ya, titik ini dengan titik ini, saya tahan shift ya, ini kita geser lagi agar lebih dekat. Oke, seperti itu. Jadi sa dan ro ini lebih dekat. Nah berikutnya saya tidak mau bentuk stroke seperti ini ya, tapi saya bikin hitam full. Jadi saya ini saya balik, kemudian stroke-nya saya kosongkan. Ini Al-Kautsar. Sekarang ini saya geser ke atas, saya tekan 1 2. Oke, sekarang gimana lagi nih, kita simpan ini sebagai, atau ini kayaknya perlu digeser juga ini. Saya geser lagi. Nah jadi dia lebih dekat sekarang. Atau mungkin ini juga kita geser ya, titik 3 ini. Oh enggak ya, kayaknya kurang bagus nanti.
Sekarang ini saya simpan sebagai grup. Klik semua, kemudian pilih grup. Sekarang kita coba kita balik. Ini saya copy, Ctrl C atau edit copy, kemudian paste in front, kemudian kita putar sambil menahan shift ya. Nah, kita lihat ini bagaimana supaya caranya agar ini bergabung ya, menyambung. Nah, ini ada masalah di sini. Kalau kita gabungkan nggak bisa, dia terlalu rapat ya. Kita ulang lagi nih. Sekarang bagaimana kalau misalnya ini kita geser satu kotak, ini lamnya sekarang lebih pendek lagi. Sekarang ini kita duplikasi lagi. Saya tahan Shift Alt, geser ke atas, kita putar. Nah, ternyata masih ada masalah ya, karena kalau diputar ketika kita gabungkan dia akan nempel. Ini jadi masalah ini. Ini dengan titik-titik ininya nempel. Jadi caranya ya, ini bisa kita geser ini. Ini kita geser. Kasih satu, berarti ini juga harus kita geser satu. Ya. Berarti ini sekarang bisa kita geser ke bawah. Nah, sekarang mungkin ini juga kita tambahkan ke bawah. Nah, ini berarti sama juga, ini harus kita geser ya. Ini juga. Nah, agar sama, agar simetris, ini kita geser berarti di row-nya, berarti yang atas juga sama kita geser. Nah, sekarang kita masih perlu mengisi area ini. Area ini kan ini jadi kosong ini ya. Cuma masalahnya kalau kita kasih ornamen di sini, ini akan mengganggu. Berarti ini perlu kita geser titik ini kita geser. Jadi curve-nya lebih panjang sekarang. Nah, seperti ini. Al-Kautsar. Sekarang di antara prinsip dalam kufi itu diusahakan agar tidak banyak area kosong ya. Ini yang saya pahami ya, karena saya juga bukan ahli kufi di sini. Kemudian ini ada area kosong di sini. Kita bisa tambahkan satu bentuk di sini. Ya. Ini tujuannya supaya ini aja, supaya kotak. Nah, umumnya kufi itu kotak. Jadi saya buat dulu rangka luarnya, saya klik di sini. Nggak bisa ini, kenapa ini? Oh, hang. Ulang. Nah, saya tahan shift ya, agar ukurannya tepat. Nah, kemudian saya balik. Jadi bingkainya begini. Nah, biasanya kufi itu bentuknya persegi. Jadi kita bisa perbaiki ini dengan cara, oke, sebelumnya ini saya hapus dulu. Ini ungroup. Jadi saya ingin agar ini supaya masuk semua ke grup ya, satu grup untuk mempermudah. Bingkainya jangan, bingkainya nggak perlu. Kemudian klik kanan, pilih grup. Nah, oke. Ini sekarang ini saya ingin agar dia bentuknya, sebetulnya ini udah, kalau kita mau seperti ini udah cukup aja ya, bisa cukup ini. Jadi kita pakai duplikasi, Ctrl T Ctrl V, kemudian kita putar. Ya, ini sudah cukup sebetulnya saya pikir untuk jadi kufi. Tinggal paling nambah ini ya, ini atau ini ya. Kalau pakai titik nanti jadi masalah, ini nggak akan jelas ini. Ini bisa jadi nanti dianggap ba ya, karena ada titik. Jadi caranya ini bisa kita geser ini untuk memenuhi ini. 1 2, atas juga sama. 1 2. Jadi kita sudah punya ya, ini satu kufi ya. Cuma saya kurang suka karena ini dia tidak murni persegi ya, dia persegi panjang. Saya ingin agar dia kotak ini. Nah, ini bisa kita perbaiki. Saya ulang ini, ya, balik lagi sini. Ini saya duplikasi ya, saya tahan sambil menahan Alt, klik dan geser sambil menahan Alt. Sekarang saya putar. Sorry, ini ada masalah. Nah, ini ya, bagaimana sekarang agar dia
cukup ya, di sini cukup. Caranya bisa kita perpanjang ini ya. Misalnya kita perpanjang agak lebih tinggi, kita buat ini lebih panjang. Bagaimana caranya ya? Atau kita lihat lagi sini. Kalau di sini ini, nah balik lagi sini. Berarti kalau kita lihat di sini ya, kita balik ke sini. Jadi caranya di sini row-nya itu dibuat lebih panjang ke atas. Ini saya geser ke atas. 1, 2. Kemudian ini row-nya itu dibuat lebih panjang ke bawah. 1, 2 ya. Nah, sekarang kita coba hasilnya. Kalau kita duplikasi di sini. Duplikasi, putar. Nah, sekarang terlihat lebih penuh ya. Berarti kita masih perlu menambahkan di sini. Nah, ada yang untuk menambahkan di sini, ini saya hapus. Kita perlu menggeser ini saya geser ke atas. Jadi cuff-nya lebih tinggi, 1 kali. Kemudian ini juga saya buat lebih panjang, 1, 2. Oke, ulang lagi. Kita duplikasi, kita putar. Oke, ini udah terlihat penuh. Tinggal ini kita perpanjang lagi ya. Saya pikir ini perlu kita geser ke bawah 1. Ini kita geser ke bawah 1. Berarti ini kita geser ke atas 1. Ini kita penuhi ke sini. Bisa sampai sini. Atau juga kita tambahkan di sini 1 ya. Nah, ini kita tambahin 1. Iya, berarti yang ini perlu kita perpanjang dulu. Nah, ini saya hapus lagi, ini saya hapus, tidak perlu. Kita ungroup dulu, kemudian kita tambah di sini 1 kotak. Dan sekarang kita gabungkan semua jadi 1 grup lagi. Ini tidak perlu ya, bingkainya saya pilih grup. Kemudian ini saya duplikasi, kita putar lagi sambil menahan shift, putar 180 derajat. Oke, hasilnya seperti ini. Saya pikir ini lebih padat ya, jadi tidak banyak ruang terbuang. Sekarang kita perlu mengisi daerah ini agar penuh ya. Jadi ini saya hapus dulu, ungroup lagi, kita tambahkan kotak di sini. Oke, kemudian kita, atau ini supaya tidak terpilih, saya lock dulu, objek, lock selection. Jadi saya press seleksi ini semua, pilih grup, kemudian kita duplikasi, tahan alt, klik dan geser, putar 180 derajat. 180 derajat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, apalagi nih? Saya kurang suka ini karena dia ada jarak terlalu gede. Jadi di sini ada 2 kotak ini yang kosong ini. Padahal yang lainnya 1 kotak ya semua. Jadi ini saya bisa atur di sini. Ini saya geser ke bawah. Kemudian di sini ini kita apalagi nih bisa kita lakukan. Bentar, kita pikir-pikir dulu. Dan juga ini mungkin kita bisa perpendek atau perpanjang ya, geser ke sini. Ini kita tambah ke sini. Ya, jadi seperti ini. Ini mungkin ada 1 yang mengganjal ini. Ini ada 1 area yang kosong. Kalau misal kita tambah ke atas, gimana ya? Atau kita selesai aja di sini. Oke, ini saya hapus. Ya, saya pikir intinya saya harap Anda ngerti lah ya. Ini saya duplikasi, saya putar sekarang ini. Nah, oke, sekarang Anda bisa lihat di sini ada ruang kosong di sini ya, mungkin bisa kita isi ya. Oh, kita isi ini kotak di sini ya. Ya. Jadi ada area kosong di sini tengah. Ya. Jadi saya pikir ini saya anggap udah selesai lah. Ya, kita anggap aja ini udah selesai. Jadi kita punya 2 kaligrafi di sini.
Al-Kautsar ya, dan ini Al-Kautsar. Anda bisa pakai salah satunya yang mana ya. Kalau saya peroleh seperti ini ya. Jadi kalau di sini tuh kayaknya saya nambah ini lebih tinggi di sini ya, si ini ukurannya lebih tinggi kayaknya. Oke, saya pikir ya kita coba bandingkan dulu. Kalau di sini ukurannya lebih kecil di sini, lebih kecil berapa titik ini? 1 2 3 kotak lebih kecil ya. Jadi saya pikir saya persilakan Anda untuk coba ya. Jadi kita punya beberapa variasi di sini ya untuk kaligrafi kufi ini. Lebih seperti ini, cuma kalau saya kurang suka sebetulnya ini ya. Ini ada yang hilang di sini ya, satu baris ini 2 kotak kayaknya kosong, saya kurang suka. Kalau di sini ini saya anggap lebih bagus ini ya, karena dia benar-benar persegi. Cuma saya lupa lagi bikinnya seperti apa ya. Anda tinggal sendirilah. Kalau di sini atau di sini alifnya ini panjang ke bawah, jadi variasinya bisa begitu ya. Ini saya geser ke bawah, ini geser ya. Ini seperti ini ya. Jadi di sini juga. Jadi saya pikir ada banyak variasi yang bisa Anda peroleh. Jadi silakan Anda bereksperimen sebaik mungkin ya. Ini ada beberapa variasi yang kita peroleh di sini. Ini yang saya peroleh tadi malam. Ini yang tadi spontan ya. Hasilnya seperti ini ya. Tinggal Anda milih Anda mau sukanya seperti apa. Jadi saya persilahkan Anda untuk bervariasi, yang mencoba hingga memperoleh bentuk yang menarik. Saya pikir ini kufi ini sangat menarik. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Oke, terima kasih.